Ada sebuah analisis tentang Jokowi setelah Jokowi batal maju di Caketum PSI. Penganalisnya adalah Deddy Kurniasyah. Dia mengatakan apa yang menyebabkan Jokowi melepeh PSI, sementara hasrat Jokowi masih besar untuk berkuasa. Melepehnya PSI menurut Deddy Kurnia bukan karena PSI tidak penting, tetapi karena di PSI dipastikan sudah dikuasai oleh Kaisang, anak bungsunya, yang berarti pengaruh Jokowi sudah cukup diselesaikan sama Kaisang. Jokowisme sudah aman sentosa di tangan Kaisang. Lalu, partai apa yang diperlukan Jokowi untuk mengakomodir ambisi berkuasanya itu? Untuk menampung libido ingin terus berkuasanya, menurut Deddy, bukan P3. Karena Jokowi tidak menyukai berhadapan dengan faksi-faksi yang ada di tubuh P3. Lalu, partai apa kalau bukan P3 dan juga bukan PSI? Partai Golkar lah yang layak diincar Jokowi untuk dikuasai. Alasan Deddy, di Golkar ada Bahlil yang diyakini sebagai loyalisnya Jokowi. Pertanyaan yang bisa dipergunakan untuk pembahasan saat ini adalah, memangnya di Golkar nggak ada faksi-faksinya? Banyak banget malah. Kalau Jokowi ingin menguasai Golkar, ini PR berat. Pekerjaan besar buat Jokowi. Sebagai partai yang besar yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan di Indonesia, malah Golkar sebagai partai besar sudah terbukti ketangguhannya. Pernah dihajar oleh masyarakat ketika reformasi, bisa survive saat dipegang Akbar Tanjung, dan malah sampai saat ini masih selalu masuk di 3 besar pemenang pemilu. Ini bukan hal yang gampang kalau Jokowi mau mengkooptasi partai beringin ini. Sebaliknya, justru kalau Jokowi mau masuk ke partai PSI atau P3 lah yang paling memungkinkan. Selain kedua partai ini sekarang sebagai partai gurem, kedua partai ini juga kepingin banget masuk ke Senayan. Yang sialnya sampai saat ini tidak mempunyai figur yang kuat yang dijadikan sebagai magnet untuk memikat publik. Mereka butuh banget orang yang bisa melewatkan ambang batas parlemen. Jokowi menjadi figur yang cukup prominent untuk mereka. Kan sudah terbukti hasil survei indikator politik, pengaruh Jokowi di Pilpres 2029 masih mencapai 72%. Sekali lagi, itu kata indikator politik loh ya. Masa nggak percaya sama indikator politik? Makanya jauh-jauh hari sebelum pemilihan ketua umum, Kaisang sudah gembar-gembor akan ada banyak tokoh-tokoh besar yang bergabung di PSI. Soal ini beneran atau cuma gertak sambal, biarlah waktu yang menjawabnya. Sedangkan Golkar sebagai partai yang sudah malang melintang, tentu saja susah diambil alih oleh orang di luar partai. Saat ini, Jokowi juga sudah bukan presiden, cuma mantan presiden. Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Ditambah, saat ini Jokowi sedang dirundung masalah yang nggak gampang. Soal sakitnya dan soal tuduhan ijazah palsu. Kedua masalah ini bisa mengganggunya. Bila sakitnya sembuh, masalah ijazah ini juga masih akan menghantuinya. Soal ijazah ini semula dianggap sebagai masalah yang ringan-ringan dan lucu-lucuan. Ternyata belakangan kok semakin liar dan brutal. Kasus ini malah mulai mengerucut ke pasar pramuka. Dan oleh politisi Bitor Suryadi menyebutkan nama-nama orang yang dianggap mengetahui status ijazah Jokowi. Kasus ijazah Jokowi ini bukan mereda, malah seperti air bah yang menggelontor ke selokan, luber kemana-mana dan banjir. Ini bikin ciut Jokowi. Susah membayangkan memang bila benar tuduhan ini. Indonesia mempunyai presiden yang ijazahnya dicetak di sebuah pasar. Makanya ini nggak bisa dianggap enteng lagi. Salah perhitungan bisa bubar semuanya. Jokowi mesti habis-habisan melawannya. Bisa menang, bisa juga terpuruk kalah.
Dinasti politik yang sedang dibangun Jokowi bisa hancur berantakan sebelum berkembang, layu sebelum berkembang. Nasib Gibran juga sangat tergantung bagaimana Jokowi menyelesaikan masalah yang sedang merundungnya itu. Saat-saat ini menjadi saat-saat yang berat dan gak mudah. Maka jalan tengahnya adalah kalau Jokowi malu-malu jadi ketua umum PSI, sebaiknya Jokowi tetap di PSI sebagai ketua Dewan Pembina misalnya. Supaya Jokowi bisa terus cawe-cawe di Pilpres 2029. Kalau Jokowi tidak berada di partai atau di luar partai, peluang untuk ngerecokin di perpolitikan menjadi tertutup. Ini sesuai dengan ucapan Deddy Kurnia tadi. Jokowi masih berambisi untuk berkuasa lewat Gibran atau lewat siapapun. Yang penting, bangunan dinasti politik yang sedang dibangun tidak mati muda dan runtuh berkepanjangan.